Dewa Perang Ye Shikai. Bab 881. Aduh, betapa menyedihkannya hidup ini, keluh Ye Shikai. Dia benar-benar mengalami hal buruk seperti itu ketika berkemah dan panjat tebing. Sekarang dia terjebak di tempat kumuh ini. Tidak ada jejak Dongfang Lian, dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tambahkan sedikit garam dan irisan jahe, dan semangkuk sup jahe ini terasa hangat di tengah dinginnya hujan. Senang sekali bisa minum semangkuk sup jahe di tempat seperti ini. Dulu, saat ini, Anda hanya bisa minum air mineral, air panas pun tidak. Qingqing, minumlah semangkuk sup jahe ini terlebih dahulu. Ye Shikai dengan hati-hati menyerahkan cangkir itu ke dalam tenda, dan tidak lama kemudian, Su Ziqing membagikan cangkir itu. Baiklah, istirahatlah yang cukup mulai sekarang. Ye Shikai berkata dengan lembut. Demamnya sekarang tidak terlalu tinggi. Dia hanya perlu tetap hangat, minum sup jahe, dan istirahat malam. Ye Shikai mengeluarkan ponselnya, tetapi menemukan tidak ada sinyal. Meski ini hutan, lokasinya dekat dengan area perkemahan, jadi seharusnya tidak ada sinyal. Ini sungguh aneh. Ye Shikai menyingkirkan teleponnya dan berpikir, lupakan saja. Orang-orang di atas seharusnya mulai mencarinya. Makanan di dalam cincin penyimpanan itu cukup untuk mereka berdua makan selama setahun. Beberapa perlengkapan luar ruangan juga tersedia. Dengan perawatan Ye Shikai, Su Ziqing seharusnya segera pulih. Di luar masih hujan deras, dan Ye Shikai tidak ingin menyia-nyiakan waktu ini. Dia ingin mencari Dongfang Lian, tetapi Su Ziqing masih sakit di sini, dan dia tidak bisa pergi. Dia menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mengurus Su Ziqing terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga, dan tidak mudah menjadi pria baik. Jika sesuatu terjadi pada Su Ziqing, saudara iparnya, Su Qingyu mungkin akan membencinya setengah mati. Memanfaatkan waktu luangnya, Ye Shikai juga mendirikan tenda untuk dirinya sendiri, menggelar selimut dan mengenakan kantong tidur, dan menunggu di dalam hingga hujan berhenti. Kakak ipar, sudah berapa lama aku tidur? Su Ziqing keluar dari tenda dan melihat Ye Shikai sedang memasak di sebelahnya. Dia mendongak dan melihat bahwa hujan telah berhenti, tetapi langit sudah gelap gulita dan dia tidak dapat melihat tangannya di depannya. 5 jam. Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik? Ye Shikai melihat arlojinya dan menyerahkan senter kepada Su Ziqing. Untungnya, ia membawa alat penerangan portabel, kalau tidak, situasinya akan semakin merepotkan. Ya, jauh lebih baik. Su Ziqing tampak jauh lebih baik. Ye Shikai menghela napas lega. Pil Ziyun memang manjur. Dia telah memberi Su Ziqing 1 pil sebelumnya, dan demamnya turun dengan cepat. Karena baru saja hujan deras, hutan menjadi lembab dan tidak ada kayu bakar kering atau jerami. Ye Shikai harus menggunakan alkohol padat untuk menyalakannya, tetapi ia terutama merebus sup jahe. Dia tidak bisa memasak apapun menggunakannya, jadi dia hanya bisa makan makanan yang dipanaskan sendiri. Baguslah. Kondisimu sedang buruk tadi dan aku khawatir sesuatu akan terjadi. Ye Shikai meletakkan makanan dan sup jahe di papan kecil dan menyerahkannya kepada Su Ziqing. Kakak ipar, dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Su Ziqing menunjuk benda-benda ini dengan rasa ingin tahu. Ini rahasia. Ye Shikai berkata dengan misterius, cepat makan. Guru Dongfang hilang. Aku khawatir dia dalam bahaya. Aku ingin keluar dan mencarinya nanti. Kakak ipar, aku juga mau ikut. Su Ziqing berkata dengan tegas. Ye Shikai ragu sejenak, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa akan lebih baik bagi Su Ziqing untuk tinggal bersamanya daripada tinggal sendirian di hutan yang menyeramkan dan menakutkan ini. Tapi tubuhmu. Saya baik-baik saja. Saya sudah pulih sepenuhnya sekarang. Su Ziqing berkata dengan tegas. Dia makan banyak pada jamuan tersebut, dan setelah terjatuh saat panjat tebing, kepribadiannya tampak sedikit berubah. Benar saja, jika bukan karena Ye Shikai, dia pasti sudah mati sekarang. Baiklah. Hati-hati nanti. Ye Shikai mengangguk dan menyerahkan kapak gunung padanya. Ambil ini untuk membela diri. Guru Dongfang, bisakah Anda mendengar saya? Mereka berdua memegang senter dan mencari jejak Dongfang Lian di hutan. Ye Shikai menganalisis bahwa saat itu sedang hujan, dan jika Dongfang Lian pergi sendiri, dia seharusnya mencari tempat untuk berlindung dari hujan, seperti gua atau semacamnya. Guru Dongfang. Guru Dongfang. 2 jam kemudian. Kakak ipar, mengapa kita tidak bisa menemukan Guru Dongfang? Mungkinkah? Su Ziqing lemah dan berjongkok di tanah dengan lelah. Mengingat dia baru saja pulih dari sakit,
Yesike menemaninya beristirahat sejenak. Jangan terlalu banyak berpikir. Guru Dongfang akan baik-baik saja. Yesike menghibur. Berceloteh. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dedaunan dari hutan sekitar. Su Ziking sangat takut sehingga dia bersembunyi di belakang Yesike. Keduanya menatap semak-semak. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam kecil melintas. Itu adalah seekor tupai yang sedang berlarian. Ternyata itu seekor tupai. Su Ziking menghela napas lega, berjalan keluar dari belakang Yesike, dan ingin menyentuh tupai itu. Berceloteh. Qingqing, mundurlah. Yesike berteriak keras dan bergegas keluar. Tepat sebelum Su Ziking hendak menyentuh tupai itu, beberapa cahaya putih melesat keluar dari samping. Elemen air. Yesike mengedarkan energi internalnya dan menggunakan elemen air untuk membentuk dinding es di sekitar Su Ziking. Sekarang keduanya dapat melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ada beberapa anak panah, dan semuanya terhalang oleh dinding es. Wajah Su Ziking langsung pucat pasi, dia begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Ayo pergi. Yesike memeluk Su Ziking dan mengangkatnya. Terjadi penyergapan. Pedang logam itu langsung tergenggam di tangannya, dan lebih dari 20 pria bertopeng hitam tiba-tiba menyerbu dari segala penjuru. Pisau tajam di tangan mereka bersinar terang di bawah sinar bulan, yang membuat orang-orang menggigil. Siapakah kalian semua? Yesike memegang pedang erat-erat di tangan kanannya dan menatap orang-orang ini. Bunuh mereka berdua. Salah seorang di antara mereka mengeluarkan suara serak, dan yang lain segera menyerbu ke depan. Yesike tidak mempedulikannya dan menikam salah satu dari mereka di dada dengan pedang. Qingqing, tutup matamu. Yesike berteriak. Rahasia Pluto, klon bayangan. Yesike mengaktifkan keterampilan ilahi utamanya, dan seketika selusin Yesike yang identik muncul di belakang orang-orang berpakaian hitam, mengepung mereka. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Pergi. Pertarungan jarak dekat antara kedua belah pihak hampir pecah. Di semak-semak di malam yang gelap, percikan api beterbangan di mana-mana akibat benturan senjata. Bocah, cepatlah pergi. Pada saat ini, suara roh pedang juga terdengar dalam pikirannya. Omong kosong, tentu saja aku tahu. Yesike mengambil beberapa langkah cepat dan langsung menutup jarak, tetapi karena dia membawa Su Ziking, dia tidak bisa bergerak dengan kecepatan penuh. Tubuhnya tidak dapat menahan kecepatan secepat itu. Sekarang klon Yesike menghalangi pria berpakaian hitam, dia harus pergi dari sini sesegera mungkin. Seperti dugaanku, semua ini sudah direncanakan sebelumnya, kalau tidak, bagaimana mungkin ada yang menyergap di tempat seperti ini? Sialan, kalau saja dia bisa menghubungi dunia luar. Sekarang Yesike hanya bisa melarikan diri bersama Su Ziking. Bab 882. Jangan lari. Pembunuh berpakaian hitam itu memiliki target yang jelas, yaitu Yesike dan Su Ziking. Jika hanya Yesike saja, dia tidak akan takut sama sekali. Bahkan jika dia melarikan diri, dia bisa menggunakan helm Pluto untuk menjadi tidak terlihat, tapi Su Ziking tidak bisa menjadi tidak terlihat. Apakah kau pikir aku bodoh? Aku tidak akan lari dan membiarkanmu mencabik-cabikku. Yesike mengeluh sambil mempercepat langkahnya, mencoba untuk menjauh sejauh mungkin dari mereka. Jangan lari. Pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba melesat keluar. Yesike buru-buru menggunakan lengannya untuk menghalanginya, tetapi sebuah telapak tangan mengenai lengannya. Ya ampun, dia pikir dia bisa menangkisnya dengan mudah, tapi lengannya hampir mati rasa setelah terkena pukulan seperti ini. Sebelum dia bisa pulih, lawan menendangnya dengan tendangan cambuk. Yesike melindungi Su Ziking dan menurunkan tubuhnya. Tendangan cambuk itu melewati punggungnya. Angin kencang di kaki hampir merobek pakaiannya. Tendangan cambuk itu menyapu pohon setebal mangkuk di sampingnya dan langsung mematahkan batangnya. Sungguh seni bela diri yang mendominasi. Yesike tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan. Dalam kegelapan, dia tidak dapat melihat sosok orang lain, apalagi wajahnya. Siapa kamu dan mengapa kamu ingin membunuhku? Yesike berteriak keras. Pihak lainnya tidak menjawab. Oh tidak, seharusnya dikatakan pihak lain menjawab dengan tinjunya. Elemen api. Yesike memanggil elemen api. Di dalam kegelapan, benda itu tergantung di telapak tangannya seperti bola api. Sambil mengalirkan kekuatan internalnya, Yesike mengarahkan elemen api ke pria berpakaian hitam di depannya. Bola api meledak, menerangi malam. Awalnya, Yesike khawatir penggunaan api akan menyebabkan kebakaran hutan. Sekarang tampaknya bahkan nyawanya tidak dapat diselamatkan, jadi apalagi yang harus ia pedulikan. Padahal,
hujan deras tadi telah membuat dahan-dahan dan batang pohon penuh dengan air hujan, sehingga tidak dapat terbakar. Pria berpakaian hitam itu tampaknya takut pada api dan tiba-tiba menghindarinya sambil bertukar pandang dengan Yesikai. Pada saat ini, sekelompok pria berpakaian hitam lainnya bergegas keluar dari lingkungan itu. Tidak diketahui apakah mereka berasal dari kelompok yang sama dengan kelompok sebelumnya, tetapi itu tidak masalah. Tidak peduli siapa mereka, satu hal yang pasti, yaitu orang-orang ini ada di sini untuk membunuhnya. Kakak ipar, siapa mereka? Su Ziqing belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan tentu saja dia ketakutan. Qingqing, jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu. Yesikai tidak mudah diganggu. Pihak lainnya kekurangan orang untuk membunuhnya. Tunggu sebentar. Yesikai tiba-tiba berteriak, dan semua orang yang hendak mengambil tindakan tiba-tiba berhenti. Siapa kamu dan mengapa kamu ingin membunuh kami? Yesikai mengatakan ini dengan sengaja. Pertama, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi, dan kedua, dia ingin menunda waktu dan memulihkan kekuatan internalnya. Tanpa diduga, orang-orang di depannya seperti bisu. Mereka menolak berbicara, tetapi berbicara sambil memegang pisau tajam di tangan mereka. Brengsek. Yesikai melambaikan tangannya dengan kuat untuk memaksa semua orang mundur. Tidak, jumlah orangnya terlalu banyak. Jika begini terus, mereka berdua pasti akan terluka. Jiwa pedang, tolonglah aku hampir dipukuli sampai mati. Turunkan wanita itu. Apa? Itu tidak mungkin. Yesikai berkata dengan tegas. Meninggalkan Su Ziqing, dia adalah keluarga. Omong kosong apa ini? Jadi, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Saya ingin melakukan sesuatu yang besar. Yesikai berpikir cepat dan mengeluarkan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun dari cincin penyimpanannya. Granat. Kalau tidak ada yang menyinggung saya tidak akan menyinggung siapapun. Jika ada orang yang menyinggung perasaanku, aku pasti akan menyinggung diriku sendiri. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Baiklah, jika kau tidak memberiku cara untuk hidup, maka aku akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping tanpa meninggalkan jejak. Aku akan meledakkanmu sampai mati. Yesikai bergegas maju bersama Su Ziqing, sambil memegang serangkaian granat. Dia mencabut cincin pengaman dan melemparkannya kembali. Qingqing, tutup telingamu dan tutup matamu. Yesikai mempercepat langkahnya dan segera bersembunyi di balik batu. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar beberapa suara keras dari belakang. Menggunakan granat akan menjadi ide yang buruk, tetapi saat ini, itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Qingqing, ayo cepat pergi. Yesikai memanfaatkan kekacauan di antara para pembunuh berpakaian hitam dan dengan cepat melarikan diri dari satu sisi. Kakak ipar, siapa mereka? Di dalam gua, Su Ziqing bertanya dengan kaget, dengan air mata di wajah cantiknya. Tampaknya dia ketakutan hingga menangis tadi. Tampaknya dia telah mengalami terlalu banyak bahaya hari itu. Qingqing, jangan takut, mereka tidak bisa menemukan kita lagi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu pertolongan. Yesikai menghiburnya dengan lembut. Ada sekelompok orang yang mengejar mereka di luar, jadi kuncinya adalah melindungi keselamatan Su Ziqing, kalau tidak Yesikai bisa melawan mereka. Semuanya, masuk dan cari, hati-hati. Pada saat ini, suara pria berpakaian hitam terdengar di luar. Hati Yesikai bergetar. Dia baru saja berlari sedikitnya 4 atau 5 kilometer. Kok mereka bisa menemukannya secepat itu? Akan buruk jika ini terus berlanjut. Qingqing, tetaplah di sini, jangan bicara dan jangan lari keluar. Yesikai berbisik di telinganya. Kakak ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan membawa mereka pergi. Yesikai tiba-tiba menyerbu keluar, mengeluarkan sebilah pedang logam tajam, dan mengayunkannya ke arah seseorang di luar, yang langsung membunuhnya di tempat. Kemarilah dan kejar aku. Yesikai berteriak keras. Dia di sana, kejar dia. Pria berpakaian hitam itu berteriak keras dan mengejar ke arah Yesikai. Ledakan. Waduh. Yesikai terkena pukulan di wajah, dan sesosok tubuh muncul dari samping. Bukankah ini laki-laki yang hampir membuat lengannya mati rasa karena pukulan telapak tangan tadi? Kekuatan itu begitu kuat sehingga Yesikai tidak dapat gagal mengenalinya. Brengsek. Yesikai mengeluarkan pedang logam tajam, dan pria itu juga mengeluarkan pedang yang bisa ditarik. Keduanya bertarung selama puluhan ronde, tetapi tidak ada pemenang. Pada saat ini, pria berpakaian hitam juga mengikuti. Kakak ipar, selamatkan aku. Pada saat ini,
Su Ziking juga dibawa keluar oleh dua pria berpakaian hitam dengan pisau di lehernya. Ye Shikai tiba-tiba merasa cemas. Sialan, bajingan itu benar-benar menangkap Su Ziking. Apa yang harus dia lakukan? Biarkan dia pergi dan aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Ye Shikai berkata cepat. Aku akan membiarkannya pergi, dan kau berikan hidupku. Pria berpakaian hitam di depannya berkata dengan dingin. Suara itu dihasilkan oleh pengubah suara dan terdengar sangat mekanis. Baiklah, aku berjanji. Pria berpakaian hitam di depannya mengangguk, lalu berjalan perlahan ke arah Ye Shikai, tiba-tiba mengeluarkan sebuah jarum suntik, dan menusukkannya ke leher Ye Shikai. Dia langsung merasakan kekuatan internal dalam tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tidak mungkin. Su Ziking ada di tangan mereka, dan Ye Shikai tidak bisa membiarkannya mengalami kecelakaan. Ye Shikai langsung jatuh ke tanah. Tampaknya ini adalah obat pengendali saraf. Bukan saja dia tidak bisa merasakan kekuatan internalnya, dia bahkan merasa lemah di sekujur tubuh. Pria berpakaian hitam itu perlahan mengeluarkan bilah pisau tajam, berniat membunuh Ye Shikai. Kakak ipar, cepatlah lari. Su Ziking berteriak keras, berusaha melepaskan diri, tetapi diikat erat oleh orang-orang itu. Pergilah ke neraka. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Pada saat ini, suara tegas terdengar di belakang semua orang. Bab 883. Ye Shikai menoleh dengan susah payah, dan melihat sosok putih jatuh dari langit. Kemudian, beberapa cahaya perak melesat keluar dan langsung menembus beberapa pria berpakaian hitam di sekitar Ye Shikai, menyebabkan mereka langsung jatuh ke tanah. Ledakan. Pria berpakaian hitam yang hendak membunuh Ye Shikai menghindar ke samping dan menghindari cahaya perak. Ye Shikai sekarang dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya perak itu sebenarnya adalah jarum perak. Tidak diragukan lagi bahwa jarum perak itu pasti sangat beracun. Ye Shikai terbaring di tanah, dan seorang wanita berpakaian kain kasa putih berdiri di sampingnya, tetapi karena sudutnya, dia tidak dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas. Siapa kamu? Pria berpakaian hitam dengan keterampilan bela diri tingkat tinggi itu mengeluarkan suara mekanis dengan pengubah suara, jelas terkejut oleh wanita yang tiba-tiba masuk. Ye Shikai ingin berdiri untuk menyelamatkan Su Ziking, tetapi dia telah kehilangan semua kekuatan di tubuhnya dan hampir tidak bisa bergerak. Mari kita lihat siapa yang berani maju. Suara dingin wanita itu tiba-tiba membangkitkan kenangan dalam pikiran Ye Shikai. Dia terlalu familiar dengan suara ini. Itu adalah pemimpin Sekte Gu, Wuyan. Kok dia ada di sini? Mundur cepat, bawa wanita itu bersamamu. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, dan anak buahnya membawa Su Ziking dan segera mundur ke belakang. Pria berpakaian hitam itu juga melemparkan dua bom asap ke tanah. Dalam sekejap, hutan itu dipenuhi asap, menghalangi pandangan Wuyan. Ketika asap menghilang, orang-orang berpakaian hitam juga mengungsi, tetapi Su Ziking ditangkap oleh mereka. Hei, kamu mau kemana? Wuyan berbalik dan melihat Ye Shikai bersandar pada pedang, menopang tubuhnya dengan kuat, bergoyang seolah-olah dia akan jatuh jika tertiup angin. Omong kosong, tentu saja aku akan menyelamatkan Qingqing. Ye Shikai mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Dengan kondisimu saat ini, berjalan saja sudah sulit, dan kau masih ingin menyelamatkan orang. Wuyan mendengus dingin. Dia melakukan perjalanan ribuan mil dari Yuncheng untuk menyelamatkan orang-orang, tetapi Ye Shikai sangat tidak tahu berterima kasih. Dengan kepribadiannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Berhenti bicara omong kosong dan bantu aku detoksifikasi. Kita bisa bicarakan hal lain nanti. Ye Shikai merasa cemas, tetapi dia tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan cincin penyimpanannya. Akibatnya, dia tidak bisa mengeluarkan pil senong di dalamnya untuk detoksifikasi. Kamu sombong sekali bahkan saat meminta bantuan. Meskipun Wuyan berkata demikian dengan nada tidak puas, dia tetap menggunakan jarum perak untuk menusuk titik akupuntur Ye Shikai, lalu menggunakan tenaga dalamnya untuk mengeluarkan racunnya. Baru saja, Ye Shikai seharusnya disuntik dengan racun pengendali yang membuat kekuatan internalnya tidak dapat berfungsi. Ini adalah racun yang sangat ganas dan berbahaya bagi seorang pembudidaya. Ye Shikai memulihkan sebagian kekuatan internalnya, dan segera mengeluarkan pil senong dan menelannya, lalu mengeluarkan dua pil penyembuhan cepat untuk memulihkan kekuatannya. Tidak, aku ingin menyelamatkan Qingqing. Para bajingan itu berani menangkapnya. Aku akan mencabik-cabik mereka. Ye Shikai mengumpat dengan kejam. Saat dia hendak bergerak, dia dihalangi oleh Wuyan. Tunggu,
Apa kau tahu kemana mereka lari? Kau masih ingin mengejar mereka, tapi hutannya sangat besar, kau tidak akan pernah menemukan mereka seumur hidupmu. Uyan berkata dengan tidak senang. Anak ini biasanya cukup pintar, tetapi jika keluarganya terlibat, semuanya akan kacau. Tapi, aku harus mencarinya. Ye Shikai berteriak keras. Jangan bersemangat. Jika sekelompok orang ini ingin menyakiti Su Ziqing, dia pasti sudah mati sekarang. Lagi pula, dia hanya orang biasa. Tidak ada gunanya mengerahkan begitu banyak pasukan. Sasaran orang-orang itu jelas-jelas kamu. Uyan berkata cepat. Meskipun Ye Shikai sangat cemas, setelah memikirkannya dengan cermat, apa yang dikatakan Uyan sangat masuk akal. Su Ziqing hanyalah seorang mahasiswa dan tidak memiliki musuh. Orang-orang itu menginginkan nyawa Ye Shikai, jadi sekarang, mereka pasti akan menggunakan Su Ziqing sebagai sandera untuk memikat Ye Shikai. Lalu apa yang ada dalam pikiranmu? Ye Shikai bertanya. Tentu saja. Cepat beritahu aku. Tunggu. Uyan mengucapkan kata itu dengan nada tegas. Apa katamu? Ye Shikai sedikit terkejut. Bagaimana dia bisa menunggu di sini alih-alih pergi menyelamatkan orang? Tunggu saja. Jangan khawatir. Mereka akan datang menemuimu paling lambat besok pagi. Uyan tampak percaya diri, seolah-olah dia sudah menduga tindakan pihak lain. Meskipun Ye Shikai sangat tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat itu gelap gulita dan dia tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Bagaimana kau tahu aku dalam bahaya dan datang menyelamatkanku? Ye Shikai tidak berniat untuk tertidur, jadi dia hanya mulai mengobrol dengan Uyan. Sejujurnya, jika dia tidak bertindak tepat waktu hari ini, bahkan Ye Shikai mungkin tidak akan selamat. Aku bisa meramal masa depan dan meramal hal-hal seperti dewa. Tentu saja aku tahu. Cek, omong kosong, senior dugu yang memberitahumu itu. Ye Shikai memutar matanya. Kata-katanya yang diam langsung terungkap. Dia merasa sangat malu dan menendangnya dengan ringan. Terima kasih banyak kali ini. Tidak peduli apapun, Ye Shikai tetap sangat berterima kasih kepada Uyan, yang datang begitu mendengar Ye Shikai dalam bahaya. Cek, kamu kan suamiku. Kalau kamu mati, aku jadi janda. Nada bicara Uyan sangat mendominasi. Terus terang saja, siapapun yang bisa menikahinya akan mengalami kesulitan. Uyan memiliki kekuatan dan latar belakang yang kuat seperti Jiqian, dan temperamen seperti Su Ziqing. Itu sungguh mengerikan. Hehe, kenapa kamu masih memikirkan hal ini? Ini Yanjing, bukan wilayahmu. Jaga perilaku baikmu. Ye Shikai terbatuk 2 kali dan tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Uyan tidak perlu menggunakan pernikahan sebagai syarat kali ini. Tapi kita sendirian di sini, dan malam masih panjang, kenapa kita tidak? Keluar dari sini. Ye Shikai berteriak keras. Kalau dipikir-pikir, Uyan 2 tahun lebih muda dari Su Ziqing, jadi mengapa dia terlihat begitu ingin menikah? Ya, wanita sekuat itu akan kesulitan menemukan suami. Uyan, bukankah kau pemimpin Sekte Gu? Apakah kau punya cara lain untuk membantu menemukan orang itu? 2 jam kemudian, Ye Shikai masih khawatir. Dia mengkhawatirkan keselamatan Su Ziqing, dan setiap detiknya adalah siksaan. Kalau begitu aku akan memperlihatkannya padamu. Uyan melambaikan tangannya, dan Ye Shikai samar-samar mencium aroma harum. Dengungan-dengung-dengung. Tiba-tiba, Ye Shikai mendengar suara lebah dan dia secara naluriah menghindar. Apa? Menarik lebah? Bajingan, ini adalah lebah roh Sekte Gu milikku, mereka khusus digunakan untuk pengintaian. Uyan berkata dengan ringan. Hanya dalam beberapa menit, ribuan lebah roh terbang di atasnya. Bagaimana saya bisa menggunakan ini? Lebah-lebah roh ini dapat mendeteksi lokasi sekelompok orang itu dan melaporkannya kepada saya. Sangat menakjubkan. Ye Shikai tidak dapat menahan rasa kagumnya bahwa ternyata ada lebah cerdas di dunia yang dapat memahami bahasa manusia. Mengerti. Aku sudah tahu lokasi mereka. Uyan berkata tiba-tiba. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat pergi. Ye Shikai berteriak dengan penuh semangat. Jangan terburu-buru. Mereka sedang menuju ke sini. Mereka pasti sedang mencari kita. Babak 884. Uyan dapat dengan mudah memahami segala sesuatu di hutan ini melalui informasi dari lebah roh. Orang-orang itu datang ke sini lagi, mungkin membawa pembantu yang lebih kuat. Kita tidak bisa tinggal di sini, mari kita cari tempat tinggal dulu. Uyan berkata dengan dingin. Kamu Shikai setuju. Kekuatan sejati pihak lain mungkin telah disembunyikan sebelumnya.
Jika dia ingin menyelamatkan Su Ziking, dia membutuhkan cara yang lebih aman. Keduanya terus bergerak di hutan, dan Wu Yan juga mendapatkan lokasi pihak lain melalui informasi yang dikirim oleh lebah roh. Wu Yan, bisakah kamu menggunakan lebah roh untuk mendeteksi situasi Qingqing saat ini? Ye Shikai mengajukan permintaan yang tampaknya fantastis. Kalau semua lebah punya kemampuan ini, tidak akan diperlukan pengintai. Baiklah, aku akan mencobanya. Wu Yan mengangguk dan mengeluarkan suara khusus, seolah berkomunikasi dengan lebah roh. Yang paling dikhawatirkan Ye Shikai sekarang adalah keselamatan Su Ziking. Beberapa menit kemudian, lebah roh lainnya terbang kembali. Ye Shikai dengan cemas menunggu jawaban Wu Yan. Dia pingsan, tapi jangan khawatir, nyawanya tidak dalam bahaya. Wu Yan berkata ringan, dan Ye Shikai akhirnya menghela napas lega. Baiklah, kita pergi saja dari sini dulu. Keduanya sampai di sebuah gua, dan tiba-tiba, terdengar suara serak dari dalam. Apakah ada orang di sana? Sepertinya ada seseorang di dalam. Keduanya segera menjadi waspada. Ye Shikai menyalakan senter dan melihat wajah yang dikenalnya, Dongfang Lian. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini, tapi ini juga sudah diduga. Guru Dongfang, Anda baik-baik saja. Ye Shikai segera bergegas mendekat dan memeluk Dongfang Lian. Dia sangat lemah dan pucat, dengan bercak darah di pakaiannya di punggungnya. Ini adalah cedera. Dia pasti terjatuh saat panjat tebing dan terluka di tanah. Wu Yan, ini adalah seorang guru dari Universitas Yanqing. Dia sekarang terluka parah. Tidak mudah bagiku untuk mengobatinya. Tolong lakukan itu untukku. Ye Shikai merasa sedikit malu. Dongfang Lian mengalami luka di punggungnya dan membutuhkan perawatan, tetapi untuk mengobatinya, dia harus melepaskan pakaiannya. Serahkan padaku. Wu Yan tidak banyak bicara. Ye Shikai berpikir bahwa berdasarkan kepribadiannya, dia akan mengajukan beberapa tuntutan yang kasar dan tidak masuk akal, seperti menikah. Ye Shikai mengeluarkan seperangkat pakaian bersih dan perlengkapan medis dari cincin penyimpanannya, tetapi bagi Wu Yan, pemimpin Sekte Gu, semua itu tampak tidak perlu. Ye Shikai berjalan keluar dari gua, dan hanya 10 menit kemudian, Wu Yan keluar bersama Dongfang Lian. Dia hanya menggunakan perban, dan sisanya diobati dengan metode medis Sekte Gu. Baiklah, dia baik-baik saja. Wu Yan berkata dengan dingin. Guru Dongfang, apakah Anda mengalami kecelakaan saat panjat tebing? Yah, aku jatuh dari atas sana, lalu aku linglung, dan menemukan sebuah gua, lalu aku hanya menunggu. Lalu aku mendengar suaramu tadi, jadi aku mencoba memanggil, untunglah kau datang. Ada semacam kelegaan di wajah Dongfang Lian, sayang sekali, jika dia tidak datang untuk panjat tebing, bagaimana ini bisa terjadi? Qingqing dan saya juga mengalami kecelakaan. Ye Shikai menceritakan keseluruhan cerita dari awal sampai akhir. Wajah Dongfang Lian penuh dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kemampuan seorang kultivator dan terkejut dengan beberapa pernyataannya, tetapi dia mempercayai Ye Shikai. Bagaimana kabar Qingqing? Dongfang Lian mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Su Ziking. Jangan khawatir, dia baik-baik saja untuk saat ini. Wu Yan tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Tatapan dinginnya tampaknya membuat Dongfang Lian takut. Dan itu benar. Wu Yan mengenakan gaun kasa putih panjang, dan di hutan yang gelap, dia tampak seperti hantu perempuan. Ahem, sudah cukup, Guru Dongfang, ini masih sangat berbahaya. Ada pembunuh di sisi lain. Ini sangat berbahaya. Anda harus mencari tempat untuk bersembunyi. Meskipun Ye Shikai tidak ingin Dongfang Lian hilang dari pandangannya, situasi saat ini hanya akan semakin berbahaya jika dia terus membiarkannya ada. Para pembunuh itu tidak akan membiarkan Dongfang Lian pergi hanya karena dia seorang wanita tidak bersalah. Ini. Lebih baik kau menjauh, kalau tidak kami tidak bisa melindungimu. Wu Yan berkata dengan dingin. Ye Shikai menatapnya, memberitahunya untuk tidak menakuti Dongfang Lian. Guru Dongfang, ini benar. Anda harus masuk ke dalam gua dan bersembunyi untuk sementara waktu. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Ye Shikai berkata dengan sangat serius dan akhirnya meyakinkannya. Baru saat itulah Dongfang Lian masuk ke dalam gua. Kita menjauh saja dari sini. Ye Shikai khawatir Dongfang Lian mungkin terluka, jadi dia dan Wu Yan menjauh agak jauh. Apa yang terjadi padamu barusan? Guru Dongfang hanyalah orang biasa. Mengapa kamu terlihat begitu marah? Ye Shikai tidak bisa tidak menyalahkannya. Mungkin, inilah yang dimaksud dengan suasana hati yang murung. Mendengus.
Lupakan saja, mari kita pikirkan cara menyelamatkan orang-orang dengan cara ini terlebih dahulu. Ye Shikai mendesah. Set, mereka datang. Begitu Wuyan selesai berbicara, Ye Shikai merasakan semburan suara napas datang dari semak-semak di sekitarnya. Mereka semua adalah pembunuh profesional yang dapat dengan sempurna memadukan tubuh mereka dengan hutan. Namun, mereka menghadapi Hades, seorang penguasa yang berada di puncak dunia bawah. Elemen api, api yang berkobar menyebar ke seluruh padang rumput. Ye Shikai menggunakan seluruh kekuatan internalnya. Setelah begitu banyak pertempuran, dia sangat menguasai elemen api dan menguasainya dengan sempurna. Hanya dengan lambaian tangannya, semak-semak di sekitarnya langsung dilalap api, mengejutkan banyak orang. Lebih dari selusin sosok tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak, tubuh mereka terbakar oleh api. Ye Shikai tidak begitu menyetujui serangan api berskala besar semacam ini, tetapi ketika menghadapi si pembunuh, kebaikan adalah kekejaman terhadap diri sendiri, dan hukum rimba sangat berlaku di sini. Jika Anda ingin menimbulkan masalah, bersiaplah untuk mati. Elemen air, mengembunkan air menjadi es. Ye Shikai mengedarkan energi internalnya lagi dan segera mengeluarkan elemen air, mengembunkan uap air menjadi es yang tajam, seperti bilah tajam yang tergantung di atas kepalanya. Jatuh. Ye Shikai berteriak, dan es-es melesat keluar bagai anak panah tajam. Para pembunuh dengan api di tubuhnya terlihat jelas dalam kegelapan. Es itu menusuk perut, kaki, dada, dan merasuki tubuh mereka. Oh! Jeritan para pembunuh terdengar dalam kegelapan. Sebelum mereka bisa bergerak, mereka mati di dunia es dan api ini. Bagaimana? Lumayan, kan? Ye Shikai berkata sambil tersenyum bangga. Huff, harta karun Atlantis memang berguna. Wuyan berkata dengan ringan. Kamu punya penglihatan yang cukup bagus. Ye Shikai mengambil kembali kedua elemen tersebut. Kalau nanti Wuyan suka pada mereka, mereka mungkin akan direnggutnya. Mereka datang lagi. Tiba-tiba puluhan sosok bergegas keluar lagi. Kali ini mereka bersikap lugas dan langsung mengepung kedua pria itu. Kemarilah dan mati, atau dia akan mati. Seorang pria berpakaian hitam menodongkan pisau ke leher Su Ziking dan mengancam keduanya. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku bersumpah, kau akan menyesal hidup di dunia ini. Wajah Ye Shikai dingin dan dia memegang pedang logam erat-erat di tangannya. Bab 885. Jangan bersemangat, lihat aku. Wuyan dengan lembut menarik lengan Ye Shikai, memberi isyarat kepadanya untuk tidak bersikap impulsif. Sekarang Su Ziking berada di tangan para pembunuh itu, dan dia akan terluka jika dia tidak berhati-hati, dan Wuyan tampaknya memiliki pendekatan yang lebih aman. Bagaimana menurutmu, Tuan Ye? Datanglah ke sini dan matilah. Setidaknya kita masih bisa membebaskan wanita ini. Seorang pembunuh berkata dengan dingin. Ye Shikai berpura-pura cemas, memasukkan pedang logam ke tanah, dan berjalan maju dengan tangan kosong. Jangan khawatir dan teruslah maju. Aku punya cara untuk menghadapinya. Tunggu saja instruksiku. Wuyan tersenyum tipis. Dia tampak percaya diri. Ye Shikai percaya pada kemampuan Wuyan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, ia juga memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Ngomong-ngomong soal itu, pria berpakaian hitam yang begitu terampil sehingga dia bahkan bisa melawan Ye Shikai hingga seri tampaknya telah menghilang. Walaupun mereka berdua bertopeng, Ye Shikai bisa merasakan melalui aura kekuatan batinnya bahwa aura pria berpakaian hitam itu tidak kalah dengan aura dewa tertinggi, dan dia sangat jago dalam pertarungan jarak dekat, jadi dia bahkan lebih unggul sekarang. Pria-pria berpakaian hitam di depannya tampak sangat biasa, dan tak satu pun dari mereka yang sangat kuat. Inilah yang ditakutkan Ye Shikai. Di mana pria itu, mengapa dia bersembunyi, dan apa tujuannya? Bersiaplah untuk mati. Melihat Ye Shikai datang ke arahnya tanpa senjata, seorang pria berpakaian hitam segera menghunus pisau panjang dan menikam Ye Shikai. Sebelum dia bisa menghindar, sesuatu yang lebih tidak terduga terjadi. Pria berpakaian hitam yang memegang pisau panjang dan pria berpakaian hitam di sebelah Su Ziking tiba-tiba kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah, seolah-olah mereka telah mati seketika. Ayo cepat! Wuyan tiba-tiba berteriak keras. Ye Shikai tiba-tiba bereaksi, bergegas maju dan mendukung Su Ziking yang hendak jatuh. Bunuh mereka! Melihat perubahan itu, pria berpakaian hitam lainnya berteriak keras dan bergegas menuju Ye Shikai. Elemen api. Ye Shikai berteriak keras, dan energi internalnya mengalir dengan kecepatan tercepat, semuanya dimasukkan ke dalam elemen api. Api yang berkobar mengelilinginya dan tingginya beberapa kaki.
Elemen api adalah harta karun Atlantis, dan kekuatannya bervariasi sesuai dengan energi internal pengguna. Semakin dalam energi internalnya, semakin besar kekuatannya. Dengan kekuatan Yesikai saat ini, itu sudah cukup untuk memancarkan api 4 atau 5.000 derajat. Pada suhu ini, bahkan jika Anda mendekat sedikit saja, Anda akan terbakar menjadi arang. Yesikai memeluk Su Ziking. Dia tidur nyenyak dan tampaknya tidak menyadari apapun yang terjadi di dunia luar. Ah! Jeritan menyayat hati terdengar di tengah kobaran api. Bahkan para petani pun tidak dapat terhindar dari suhu ini. Lebih dari selusin sosok yang terbakar melarikan diri dengan panik dalam kobaran api dan segera jatuh ke dalam kobaran api. Wu Yan di kejauhan juga memegang pedang ramping. Dia dengan mudah menangkis serangan pria berpakaian hitam itu. Dia mengetukkan jari kakinya pelan, melompat ke udara, dan dengan lambaian lengan bajunya, beberapa jarum perak melesat keluar. Pria berpakaian hitam itu terjatuh ke tanah. Jarumnya dilapisi dengan racun mematikan Guzong. Pria berpakaian hitam itu hampir mati sesaat setelah ditikam. Dia bahkan tidak sempat meminum penawarnya. Jangan panik, bunuh orang itu dulu. Lelaki berpakaian hitam di kejauhan tidak dapat menyelamatkan rekannya, jadi ia berusaha tenang, tetapi tampaknya ia telah keceplosan bicara. Target mereka adalah Yesikai, artinya orang-orang ini menargetkan Yesikai. Adapun kedatangan Wu Yan, itu merupakan kejutan bagi mereka. Gelombang kemarahan membuncah dalam hati Yesikai. Dia telah menanggungnya terlalu lama, dan hari ini dia akan membunuh banyak orang. Wu Yan, bantu aku merawat Qingqing. Yesikai dengan lembut menyerahkan Su Ziking di tangannya kepada Wu Yan, menghunus pedang di tanah, menyerbu langsung ke arah kerumunan, dan membunuh satu orang dalam sekejap. Membunuh. Yesikai menggeram pelan, seperti binatang buas yang terluka hendak melancarkan serangan paling mematikan. Serangannya memang mematikan, tanpa ada yang menahan. Bahkan ketika dikepung oleh lebih dari 20 orang, pergerakannya tetap membuat lawan kesulitan bertahan. Pedang logam tajam itu memotong besi seperti lumpur. Beberapa orang senjatanya hampir terputus dan lengannya hampir putus. Serangan yang dahsyat itu membuat lawan tercengang dalam sekejap. Ayo! Yesikai terus menyerang, memegang pedang di tangan kanannya dan bilah tajam di tangan kirinya, mengejar dan memukuli pria berpakaian hitam itu. Mereka ada di sana, cepatlah ke sana. Pada saat itu, terdengar suara berisik dari kejauhan. Yesikai menghentikan apa yang sedang dilakukannya, dan puluhan orang berseragam bergegas keluar dari semak-semak. NSA, letakkan senjata kalian. Yesikai sangat akrab dengan seragam ini. Itu adalah seragam anggota tim tempur Biro Keamanan Nasional. Orang-orang ini adalah tulang punggung Biro Keamanan Nasional. Sekilas, jumlahnya sekitar 40 atau 50 orang. Orang-orang berpakaian hitam itu langsung dikepung oleh mereka. Beberapa orang ingin menerobos dengan kekerasan, tetapi Biro Keamanan Nasional memiliki lebih banyak orang, jadi mereka langsung dilucuti senjatanya. Tuan Ye, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, Dongfang Lian juga berlari mendekat. Melihat mayat-mayat berserakan di tanah, dia sedikit takut sejenak, tetapi dia tetap menekan rasa takutnya dan mendatangi Yesikai. Guru Dongfang, mengapa Anda keluar? Saya memberitahu Biro Keamanan Nasional dan mereka datang. Dongfang Lian menjelaskan pada Yesikai. Jadi begitulah adanya. Wah, kamu datang tepat waktu. Yesikai tersenyum penuh pengertian. Mode pembunuhan, ini menghabiskan banyak energi internal. Ayo cepat pergi. Tuan Ye, saya kenal Anda. Anda sering bersama ketua tim Tianjing. Pada saat ini, seorang anggota Biro Keamanan Nasional datang. Benarkah? Aku tidak menyangka kau pernah melihatku sebelumnya. Yesikai merasa sedikit malu. Dia tidak mengenal anggota di depannya. Kami bergegas ke sini segera setelah menerima informasi tersebut. Ngomong-ngomong, kenapa ketua tim Tianjing tidak datang? Yesikai memandang semua orang tetapi tidak melihat keempat anggota tim pasukan khusus Sending. Pemimpin tim Tianjing sedang menjalankan misi di luar, jadi dia tidak datang. Baiklah. Tuan Ye, ada 3 wanita. Tidak aman di sini. Ayo kita pergi dulu. Oke. Anggota Biro Keamanan Nasional memimpin jalan. Pada saat ini, Su Ziking juga terbangun. Melihat begitu banyak orang di sekelilingnya, dia terkejut. Apa jabatan Anda sekarang di Biro Keamanan Nasional? Dalam perjalanan, Yesikai mulai mengobrol dengan anggota Biro Keamanan Nasional. Kapten, ini bawahanku. Benarkah? Sudah berapa tahun Anda bekerja di Biro Keamanan Nasional? Sudah 12 tahun.
Sekarang sudah hampir 13 tahun. Dia masih seorang veteran. Ye Shike berkata dengan ringan. Setelah menyelesaikan pembicaraan, dia perlahan berjalan ke Uyan. Ada apa denganmu? Semuanya sudah berakhir. Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Uyan merasa sedikit bingung dan bertanya dengan tidak sabar. Ye Shike mendekatkan mulutnya ke telinganya dan membisikkan beberapa kata. Ekspresi Uyan sedikit berubah. Apa kamu yakin? Hampir pasti. Aku butuh bantuanmu nanti. Ye Shike berkata dengan tegas, sambil melihat sekelilingnya tanpa suara, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Ahem, apakah ada yang salah dengan arah kita? Rasanya ini bukan jalan keluar. Ye Shike tiba-tiba berkata dengan keras. Jangan khawatir, Tuan Ye, kami tidak akan membuat kesalahan apapun. Tuan Ye, apakah Anda merasakan sesuatu yang aneh pada rute ini? Dongfang Lian juga datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, tidak, mungkin aku membuat kesalahan. Bersambung.